Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kami tim Metode Jari bermaksud untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan partisipasi kami dalam rangka ikhtiar pemberantasan buta makna Al-Quran. Adapun yang menjadi dasar partisipasi kami adalah adanya suatu pertanyaan. Mengapa seorang muslim harus menguasai ilmu nahwu shorof? Jawabannya adalah, pertama, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi orang beriman menggunakan bahasa Arab yang harus dibaca, dihafalkan, dan difahami maknanya. Yang kedua, karena sholat juga bacaannya berbahasa Arab. Yang ketiga, agar pemahaman agamanya utuh. Dan yang keempat, meminimalisir ekses negatif dari dampak adanya ikhtilaf atau perbedaan fikih di level bawah, dalam hal ini di masyarakat awam. Inilah mengapa pentingnya seorang muslim menguasai ilmu nahwu shorof. Sehingga, sahabat sekalian, mau tidak mau, kita sebagai umat Islam harus belajar bahasa Arab. Dalam hal ini, ilmu nahwu shorof. Sehingga jangan menunggu waktu luang, tetapi luangkan waktu untuk pelajari Al-Quran. Apa itu ilmu nahwu shorof? Secara ringkas, ilmu nahwu shorof atau ilmu tata bahasa Arab adalah terbagi dua. Pertama, ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari kalimat untuk menentukan subjek, menentukan predikat, objek, dan keterangan dari suatu kalimat. Subjek, predikat, objek, dan keterangan dari suatu kalimat. Yang kedua, ilmu nahwu itu adalah ilmu untuk menentukan cara membaca huruf terakhir dari suatu kata bahasa Arab. Ilmu untuk menentukan cara membaca huruf terakhir dari suatu kata bahasa Arab. Adapun ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata. Ilmu yang mempelajari perubahan kata. Karena satu kata bahasa Arab bisa berubah bentuk minimal ada 12. Ada 12. Sahabat sekalian, sering mendengar rahimahullah. Ada kata rahimah. Kemudian yarhamullah, berarti yarhamu. Pernah mendengar juga rahmatan. Pernah mendengar juga rahim. Pernah mendengar juga marhum. Pernah mendengar juga irhamna. Antara rahimah
yarhamu, rahmatan, rahim, marhum, dan irham, itulah tasrif. Ilmunya adalah ilmu sorof. Itulah tadi perubahan kata. Karena satu kata dalam bahasa Arab bisa berubah bentuk. Lalu yang kedua, ilmu sorof itu adalah ilmu untuk menentukan cara membaca huruf awal sampai huruf kedua terakhir dari suatu kata. Sekali lagi, ilmu sorof adalah ilmu untuk menentukan cara membaca huruf awal sampai huruf kedua terakhir dari suatu kata bahasa Arab. Ini kegunaan lebih real dari ilmu nahwu dan sorof. Sahabat sekalian, di dalam Al-Fatihah menemukan ada kata alhamdu. Kita lihat ujung kata atau huruf terakhirnya dibaca du. Di sisi lain ada alhamda. Jadi ada alhamdu dibaca du, ada alhamda, di lain kesempatan bisa jadi alhamdi. Jadi cara membaca kapan suatu kata dibaca du, kapan dibaca da, dan kapan dibaca di, atau du, da, di, inilah ada di dalam wilayah ilmu nahwu. Adapun cara membaca huruf awal sampai huruf kedua terakhir, kenapa ini dibaca ham, ini juga sama ham, tidak him, tidak himi, tidak hama, tidak humu, itu adalah wilayahnya ilmu sorof. Sehingga satu kata dalam bahasa Arab itu butuh dua ilmu sekaligus. Ilmu nahwu dan ilmu sorof. Tidak bisa dipisahkan. Karena sekali lagi, satu kata bahasa Arab itu butuh dua ilmu sekaligus. Ilmu nahwu dan ilmu sorof. Kemudian, apa maksudnya semudah zikrullah? Apa maksudnya semudah zikrullah? Zikrullah adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan aktivitas yang sangat mudah dilakukan oleh orang beriman. Merupakan aktivitas yang sangat mudah dilakukan oleh orang beriman. Adapun aktivitas zikir setidaknya meliputi 3 hal. Pertama, zikir itu dibaca dan diucapkan berulang-ulang. Dibaca, diucapkan berulang-ulang. Yang kedua, dihafalkan kata atau kalimatnya. Dihafalkan kata atau kalimatnya. Adapun yang ketiga, afdhalu dzikri. Zikir yang paling utama itu adalah fa'lam. Dipahami makna-maknanya. Sehingga zikir itu meliputi 3 hal, dibaca atau diucapkan berulang-ulang, dihafalkan, dan difahami makna-maknanya. Mengapa disebut metode jari? Mengapa disebut metode jari? Karena dalam proses pembelajarannya menggunakan jari jemari kita, Yang manfaatnya adalah satu, memudahkan pemahaman, dan yang kedua, menguatkan hafalan. Jadi mengapa disebut metode jari? Karena nanti pada saat mempelajari materi menggunakan jari jemari, yang manfaatnya adalah memudahkan pemahaman dan menguatkan hafalan.